Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Candrakanti dengan NIM 19512334040 dari program studi D4 Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ingin menyampaikan PowerPoint yang telah saya buat dengan berjudulkan Rainbow Pasta Makaroni untuk meningkatkan konsumsi sayur pada anak-anak yang berfokus pada PKM penelitian. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak membutuhkan asupan makanan yang bergizi dan makanan yang mengandung kalori, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Dan kedua itu bisa didapatkan dari sayuran. Tetapi, tingkat kesukaan anak dalam konsumsi sayuran masih rendah, sehingga perlu dilakukan inovasi dengan memodifikasi makanan dari segi warna dan tampilan. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan Rainbow Pasta Makaroni, yang di dalamnya menggunakan pewarna alami yang terbuat dari sayuran dan menggunakan pasta jenis makaroni yang diminati oleh anak-anak, sehingga dapat memenuhi konsumsi sayur pada anak-anak. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, tingkat kesukaan anak dalam konsumsi sayur masih sangat rendah. Yang kedua, memodifikasi makanan dengan menggunakan campuran pewarna alami berbahan dasar sayuran agar dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan pada saat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, menguji komposisi gizi dan tingkat kesukaan pada Rainbow Pasta Makaroni. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana formula yang tepat untuk pembuatan produk Rainbow Pasta Makaroni? Yang kedua, bagaimana komposisi gizi pada produk Rainbow Pasta Makaroni? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kesukaan konsumen terhadap produk Rainbow Pasta Makaroni? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan formula yang tepat agar dapat menciptakan inovasi makanan yang menarik serta bergizi. Mengetahui apa saja komposisi gizi pada produk Rainbow Pasta Makaroni agar dapat memenuhi konsumsi sayur pada anak-anak serta dapat mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memenuhi kebutuhan pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara memodifikasi makanan. Dalam penelitian ini, kami meneliti makanan yaitu Rainbow Pasta Makaroni, yang di dalamnya terdapat pasta makaroni yang mengandung pewarna alami, terdiri dari beberapa warna berbahan dasar sayuran sehingga sangat menarik minat anak-anak dan dapat mengembalikan nafsu makan anak sehingga memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya adalah kajian produk. Dalam memodifikasi makanan guna memenuhi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh anak, terdapat kekurangan dan kelebihan. Pewarna alami memiliki kelebihan yaitu tidak adanya efek samping bagi kesehatan, mudah didapat di alam, terdapat zat gizi yang melimpah, serta memiliki kekurangan yaitu warna agak suram, mudah larut dalam air, dan stabilitas pigmen rendah. Selain itu, makaroni memiliki kelebihan yaitu kandungan niacin yang tinggi serta memiliki kekurangan harga yang relatif mahal. Pemanfaatan pewarna alami digunakan pada pembuatan pasta makaroni untuk meningkatkan konsumsi sayur pada anak-anak. Selanjutnya, kajian bahan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 pewarna alami yang berbahan dasar sayuran. Yang pertama adalah bayam merah menghasilkan warna merah. Bayam jenis ini sangat berbeda dengan bayam yang lain, karena bayam ini memiliki warna merah pada daun hingga batang. Batang lemah dan berair. Zat yang terkandung pada bayam merah adalah antosianin. Antosianin merupakan pewarnaan yang paling penting dan tersebar dalam tumbuhan.
Pigmen yang berwarna kuat dan larut dalam air adalah penyebab semua warna merah, orange, dan biru. Baya merah adalah salah satu potensi yang dapat dikembangkan sebagai pewarna alami. Warna merah dari dalam tersebut menunjukkan bahwa pada baya merah mengandung pigmen yang dapat digunakan sebagai pewarna alami sintetik. Manfaat dari baya merah adalah sangat bagus untuk dikonsumsi, terutama bagi anak-anak, karena zat besi dalam bayam berguna untuk menstimulasi pertumbuhan anak, remaja, atau balita. Selanjutnya adalah sawi hijau yang menghasilkan warna hijau. Sawi hijau merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung klorofil sebagai pigmen utama. Zat warna yang terkandung pada sawi hijau adalah klorofil. Dan ada beberapa metode untuk mempertahankan stabilitas warna hijau klorofil, yakni dengan menambahkan garam klorida seperti sodium, magnesium, atau kalsium. Penambahan garam tersebut menyebabkan lapisan elektrostatik pada garam sehingga mencegah terbentuknya pheopitin, pembentuk warna coklat. Manfaat yang terkandung pada sawi hijau mengandung vitamin paling tinggi yang ada pada sayur sawi ini adalah vitamin K, di mana vitamin ini sangat berguna untuk pembentukan darah sehingga luka cepat mengering. Kandungan vitamin C pada sawi juga cukup tinggi. Hal ini sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya, bunga telang menghasilkan warna biru. Bunga telang merupakan bunga majemuk, memiliki tangkai silindris, panjang kurang lebih 1,5 cm, memiliki kelopak berbentuk corong, mahkota berbentuk kupu-kupu dan berwarna biru. Zat warna yang terkandung pada bunga telang adalah antosianin. Warna biru dari bunga telang menunjukkan keberadaan dari antosianin. Melihat manfaat ini, sifat dari bunga telang yang mudah tumbuh di Indonesia dan aman untuk dikonsumsi, maka antosianin dari bunga telang berpotensi untuk dijadikan pewarna alami pada bahan pangan. Warna biru dari bunga telang telah dimanfaatkan sebagai pewarna biru pada ketan Malaysia. Manfaat dari bunga telang adalah memiliki sejumlah bahan aktif yang berpotensi sebagai farmakologi. Potensi farmakologi bunga telang antara lain adalah sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pasta jenis makaroni. Makaroni merupakan bahan makanan yang dibuat dari campuran tepung terigu, telur, dan air yang dicetak berbentuk pita dan dikeringkan yang mempunyai bentuk unik. Lalu, makaroni itu sendiri mempunyai manfaat adalah dapat dipadukan dengan jenis makanan karena mempunyai rasa enak dan mengandung gizi tinggi, utamanya karbohidrat terutama pati dan protein yang dapat memenuhi gizi manusia. Selanjutnya, dalam pembuatan pewarna alami dari ekstrak baya merah dan sawi hijau menggunakan teknik olah, mixing, dan penyaringan. Dalam pembuatan pewarna alami dari bunga telang menggunakan teknik olah, simmering. Dan dalam pembuatan rainbow pasta makaroni menggunakan teknik olah, boiling, dan saute. Selanjutnya, kajian teknik penyajian. Yang pertama, kepraktisan. Hidangan utama tepat diarahkan kepada konsumen. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan terdiri dari dua aspek, warna dan keseimbangan gizi. Dari segi warna, dapat menyajikan makanan dengan komponen warna berbeda agar dapat menghindari pengulangan. Dari segi keseimbangan gizi, rainbow pasta makaroni disajikan dengan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh anak, yaitu mengandung ekstrak sayuran. Yang ketiga, kesatuan. Tata letak item dalam hidangan diletakkan menjadi sebuah kesatuan yang kompak. Hidangan yang menarik adalah hidangan yang tata letak item dalam hidangan tersebut dalam satu kesatuan.
Selanjutnya, kerangka berpikir. Pewarna alami memiliki kelebihan, tidak adanya efek samping bagi kesehatan, mudah didapat di alam, terdapat zat gizi yang melimpah, dan memiliki kekurangan warna agak suram, mudah larut dalam air, dan stabilitas pigmen rendah. Pasta makaroni memiliki kelebihan kandungan niacin yang tinggi dan kekurangan harga yang relatif mahal. Pemanfaatan dari pewarna alami dan pasta makaroni untuk meningkatkan konsumsi sayur pada anak-anak. Terdapat formula yaitu 200 gram makaroni, 300 ml pewarna alami ekstrak bayang merah, 300 ml pewarna alami ekstrak sawi hijau, 300 ml pewarna alami ekstrak bunga telang, 3 sendok makan minyak, 2 siung bawang putih, dan 2 sendok teh garam. Dan memiliki komposisi gizi, mengandung energi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, serta vitamin dari ekstrak sayuran yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak. Tingkat penerimaan pada usia anak-anak. Rainbow pasta makaroni dibuat untuk meningkatkan konsumsi sayur pada anak-anak. Selanjutnya, metode penelitian. Poin A. Jenis penelitian. Pengujian komposisi gizi menggunakan analisis proksimat dan pengujian tingkat penerimaan. Poin B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Boga Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Mandung, Serut Pengasih, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bulan Maret sampai dengan selesai. Selanjutnya, bahan dan alat penelitian. Dalam membuat rainbow pasta makaroni membutuhkan bahan 200 gram makaroni, 300 ml pewarna alami ekstrak bayam merah, 300 ml pewarna alami ekstrak sawi hijau, 300 ml pewarna alami ekstrak bunga telang, 3 sendok minyak, 2 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, dan membutuhkan alat yaitu boiling pan, saute pan, spatula, dan kompor. Selanjutnya, bahan dan alat pengujian komposisi gizi. Analisis kadar protein menggunakan alat yaitu timbangan analitik, labu destilasi 250 ml, gelas ukur 25 ml dan 50 ml, alat untuk destilasi, pipet volume 5 ml, buret 25 ml, dan labu kejal. Bahan: sampel H2SO4, katalisator, Aquades, NaOH 50%, dan HCl. Menggunakan metode JEDAL. Analisis kadar lemak menggunakan alat Soxhlet, labu khusus untuk lemak, oven, water bath, timbangan analitik, eksikator, dan penjepit. Bahannya sampel, agnetone, ether, kloroform, dan kertas saring. Metode Soxhlet. Analisis kadar air menggunakan alat oven, cawan, desikator, timbangan analitik. Bahan sampel, metode oven. Analisis kadar abu, alat cawan porselen, hot plate, cawan, oven, Bunsen, desikator, tanur pengabuan, dan timbangan analitik. Bahan sampel, metode Dry-Sing. Analisis karbohidrat. Bahan sampel, metode by Giffords. Selanjutnya, tahap penelitian. Pembuatan pewarna alami. Warna merah dari ekstrak bayam merah. Cara membuat: pertama, memilih dan mencuci bayam merah lalu dipotong hingga berukuran kecil.
Kedua, baya merah ditimbang sebanyak 75 gram dan dihancurkan bersama air sebanyak 75 ml perbandingan 1:1 sehingga diperoleh jus baya merah lalu disaring. Kedua, warna hijau, ekstrak sawi hijau. Cara membuat: yang pertama, memilah dan mencuci sawi, lalu dipotong hingga berukuran kecil. Kedua, sawi ditimbang sebanyak 75 gram dan dihancurkan bersama air sebanyak 75 ml, perbandingan 1:1, hingga diperoleh jus sawi, lalu disaring. Yang ketiga, jus sawi tersebut dapat digunakan sebagai pewarna hijau pada pasta makaroni. Selanjutnya, warna biru dari ekstrak bunga telang. Cara membuat: yang pertama, pada pembuatan ekstrak bunga telang, sampel bunga telang dalam kondisi basah dipilih yang masih utuh kemudian dipisahkan dengan bagian tangkai dan kelopaknya. Yang kedua, mahkota bunga telang ditimbang menggunakan timbangan analitik sebanyak 6 gram lalu dipotong-potong hingga berukuran kecil. Yang ketiga, selanjutnya potongan bunga telang ditambahkan dengan air sebanyak 200 ml dan dipanaskan hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius. Yang keempat, setelah itu, proses pemanasan dihentikan dan sampel diaduk hingga warna tercampur merata. Yang kelima, larutan yang telah berubah warnanya menjadi warna biru merupakan ekstrak dari sampel bunga telang. Selanjutnya, tahap uji proksimat. Yang pertama, kadar abu, persen BB sama dengan W1 kurang W2 per W kali 100. Yang kedua, kadar air, persen BB sama dengan W kurang W1 kurang W2 kali 100 per W. Selanjutnya yang ketiga, kadar lemak. Gram per 100 gram bahan basah sama dengan W1 kurang W2 per W kali 100. Kadar protein persen N sama dengan mili HCl kali sampel kurang blanko per berat sampel dalam satuan gram kali 1000 dikali NaCl kali 14.008 dikali 100%. Persen protein sama dengan persen N kali faktor konversi protein. Dan yang kelima, ada kadar karbohidrat by difference. Berdasarkan metode ini, kandungan karbohidrat dihitung dari hasil pengurangan angka 100 dengan presentasi komponen lain, yaitu kadar abu, kadar air, kadar lemak, dan kadar protein. Selanjutnya, uji kesukaan. Bahan dan alat pengujian tingkat penerimaan. Dilakukan dengan hedonic scale test 30-80 panelis. Keterangan, sifat sensoris, warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. Skala nilai 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 cukup suka, 4 suka, 5 sangat suka. Bahannya adalah yang pertama rainbow pasta makaroni, yang kedua air matang atau penetral. Alatnya yang pertama borang, yang kedua bulpen. Selanjutnya analisis data. Menggunakan ANAVO 1 jalur, alpha sama dengan 5%, dan apabila dibutuhkan menggunakan uji lanjut yaitu DMRT. Sekian dari presentasi yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman berkenan untuk menyampaikan kritik, saran, atau bertanya, bisa dilakukan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.